Malam itu, langit di atas ibu kota kerajaan Majapahit tampak aneh. Awan tebal menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan kesunyian yang berat. Angin malam berhembus pelan melewati tembok istana yang luas di Trowulan. Di dalam istana, lampu-lampu minyak masih menyala. Namun suasana tidak seperti biasanya. Tidak ada musik gamelan. Tidak ada tawa para bangsawan. Yang ada hanya bisikan dan rasa cemas yang merayap perlahan. Para penjaga berdiri lebih kaku dari biasanya. Beberapa pejabat kerajaan berjalan tergesa di lorong-lorong panjang istana. Sesuatu yang bahkan belum berani mereka ucapkan dengan suara keras. Di ruang pertemuan utama istana, beberapa bangsawan Majapahit berkumpul dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka akhirnya berkata dengan suara rendah, "Apakah ini benar?" Seorang pejabat. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat, karena berita yang baru saja mereka dengar terlalu besar, terlalu mengejutkan. Sang Mahapatih telah menghilang. Orang yang dimaksud bukanlah orang biasa. Dia adalah pria, seorang lelaki yang pernah berkata bahwa ia tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum berhasil mempersatukan wilayah-wilayah besar Nusantara. Sumpah itu dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dan orang yang mengucapkannya adalah Gajah Mada. Nama yang membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara gemetar. Nama yang membawa Majapahit menuju puncak kejayaan. Namun kini, orang itu lenyap. Tanpa jejak. Tanpa pesan. Tanpa penjelasan. Beberapa orang mengatakan ia telah mengundurkan diri. Sebagian lain percaya ia dibuang oleh istana. Namun ada pula bisikan yang jauh lebih mengerikan, bahwa hilangnya Sang Mahapatih bukan sekadar kepergian, melainkan bagian dari rahasia besar yang tidak boleh diketahui rakyat. Karena jika rahasia itu terbongkar, seluruh keseimbangan kekuasaan Majapahit bisa runtuh. Dan malam itu, di balik tembok istana yang megah, sebuah misteri besar mulai lahir. Misteri yang hingga hari ini masih membuat para sejarawan bertanya, apa? Untuk memahami misteri ini, kita harus kembali ke masa ketika Majapahit berada di puncak kejayaannya. Pada abad ke-14, Majapahit adalah kerajaan terbesar di Nusantara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan ini berkembang menjadi pusat kekuasaan yang sangat kuat. Pedagang dari Tiongkok, India, hingga Asia Tenggara datang membawa barang dagangan dan cerita dari negeri jauh. Namun, di balik kejayaan itu, ada satu sosok yang memainkan peran besar dalam memperluas pengaruh kerajaan. Namun kekuatannya dalam politik dan strateginya membuatnya menjadi orang paling berpengaruh di kerajaan. Ia adalah Sang Mahapatih, Gajah Mada. Dengan kecerdikan, keberanian, dan ambisi yang luar biasa, ia berhasil membawa. Di dalam istana sendiri, banyak bangsawan mulai merasa khawatir. Karena semakin hari, nama Gajah Mada semakin besar. Dan terkadang, nama itu bahkan terdengar lebih kuat daripada nama rajanya sendiri. Ketegangan itu perlahan tumbuh, seperti api kecil yang tersembunyi di balik dinding istana. Hingga suatu hari, peristiwa besar terjadi. Peristiwa yang akan mengubah nasib Sang Mahapatih selamanya. Ketika Hayam Wuruk naik tahta Majapahit, kerajaan ini sebenarnya masih berada dalam proses memperkuat kekuasaan. Wilayahnya luas, tetapi tidak semuanya benar-benar tunduk. Banyak kerajaan kecil yang hanya memberikan penghormatan simbolis. Disinilah peran Gajah Mada menjadi sangat penting.
Sebagai Mahapatih, ia memiliki visi yang jauh melampaui kebanyakan pejabat istana. Ia ingin menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang benar-benar menguasai Nusantara. Bukan sekedar simbol, melainkan kekuasaan nyata. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan besar kerajaan, Gajah Mada berdiri di hadapan para bangsawan. Aku tidak akan menikmati palapa sebelum Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Para bangsawan saling pandang. Beberapa dari mereka terkejut. Yang lain bahkan tersenyum sinis. Karena bagi mereka, Sumpah, itu terdengar seperti mimpi yang terlalu besar. Namun waktu membuktikan bahwa Gajah Mada bukan sekadar pemimpi. Satu persatu wilayah mulai jatuh ke dalam pengaruh Majapahit. Ekspedisi militer dikirim ke berbagai daerah. Diplomasi juga dijalankan dengan cermat. Dalam beberapa dekade, pengaruh Majapahit meluas hingga ke berbagai wilayah kepulauan. Nama Gajah Mada semakin disegani. Namun, semakin besar kekuasaannya, semakin banyak pula orang yang merasa terancam. Beberapa bangsawan mulai berbisik di balik pilar-pilar istana. Mengapa seorang Mahapatih memiliki kekuasaan sebesar itu? Apakah ia masih setia kepada raja? Atau kepada dirinya sendiri? Bisikan-bisikan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Karena dalam sejarah kerajaan, orang yang terlalu kuat seringkali menjadi ancaman bagi tahta. Dan ketakutan itu akhirnya mencapai puncaknya pada sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat menjadi titik balik dalam kisah Gajah Mada. Ketika Majapahit berencana menikahkan Hayam Wuruk dengan putri dari kerajaan Sunda, banyak orang berharap hubungan antara kedua kerajaan akan menjadi semakin kuat. Namun bagi Gajah Mada, pernikahan itu memiliki makna politik yang berbeda. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Sunda berada di bawah kekuasaan Majapahit. Keputusan itu menjadi awal dari tragedi. Ketika rombongan kerajaan Sunda tiba di Majapahit, mereka tidak disambut sebagai tamu setara. Sebaliknya, mereka diperlakukan sebagai pihak yang harus tunduk. Ketegangan meningkat dengan cepat. Di lapangan Bubat, situasi berubah menjadi pertempuran yang tragis. Raja Sunda dan para pengikutnya gugur. Putri yang seharusnya menjadi permaisuri Hayam Wuruk memilih mengakhiri hidupnya. Berita tragedi itu mengguncang seluruh kerajaan. Rakyat Majapahit terkejut. Para bangsawan marah. Raja Sunda dan para pengikutnya gugur. Putri yang seharusnya menjadi permaisuri Hayam Wuruk memilih mengakhiri hidupnya. Berita tragedi itu mengguncang seluruh kerajaan. Rakyat Majapahit terkejut. Para bangsawan marah. Raja Sunda dan para pengikutnya gugur, dan yang paling terpukul adalah Hayam Wuruk sendiri. Dalam banyak cerita sejarah, sang raja sangat menyesali peristiwa itu. Beberapa orang mulai menyalahkan Gajah Mada. Mereka mengatakan bahwa ambisi sang Mahapatih telah membawa bencana bagi kerajaan. Sejak saat itu, hubungan antara raja dan Mahapatih tidak pernah benar-benar sama lagi. Setelah tragedi Bubat, suasana di istana berubah drastis. Gajah Mada masih memegang jabatannya sebagai Mahapatih. Namun pengaruhnya mulai berkurang. Beberapa pejabat baru muncul di sekitar raja. Dan untuk pertama kalinya, sang Mahapatih mulai merasa bahwa posisinya tidak lagi sekuat dulu. Suatu malam, ia dipanggil ke ruang pertemuan istana. Hayam Wuruk duduk di singgasana dengan wajah serius. "Mahapatih," kata raja dengan suara pelan. kerajaan telah melalui banyak hal. Gajah Mada menunduk hormat. Ampun Gusti Prabu. Raja kemudian berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Sudah waktunya engkau beristirahat dari jabatanmu.
Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Namun, keputusan itu jelas. Gajah Mada tidak lagi menjadi pusat kekuasaan Majapahit. Beberapa waktu kemudian, ia menghilang dari kehidupan istana. Dan sejak saat itu, tidak ada catatan jelas tentang keberadaannya. Hilangnya Gajah Mada menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa orang mengatakan ia memilih hidup sebagai pertapa. Yang lain percaya ia diasingkan secara diam-diam. Namun ada pula teori yang jauh lebih gelap, bahwa Sang Mahapatih sebenarnya menjadi korban intrik politik istana. Karena terlalu banyak orang yang merasa takut dengan kekuasaannya. Beberapa catatan kuno bahkan menyebut bahwa sebelum menghilang, Gajah Mada sering terlihat melakukan perjalanan rahasia. Kemana ia pergi? Apa yang ia lakukan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun banyak legenda mengatakan bahwa ia membawa rahasia besar Majapahit bersamanya. Tahun-tahun berlalu setelah hilangnya Gajah Mada. Majapahit masih berdiri kuat. Namun perlahan-lahan, kekuatan kerajaan mulai berubah. Para pemimpin baru muncul. Kebijakan-kebijakan baru dibuat. Namun bayangan Sang Mahapatih masih terasa di seluruh kerajaan. Beberapa orang percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali. Namun yang lain mengatakan bahwa Gajah Mada tidak pernah benar-benar pergi, karena pengaruhnya telah tertanam dalam sejarah Majapahit. Dan mungkin rahasia terbesar tentang dirinya masih tersembunyi di suatu tempat. Hilangnya Gajah Mada tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara. Apakah ia benar-benar mengundurkan diri? Apakah ia diasingkan? Atau apakah ada rahasia lain yang disembunyikan oleh Istana Majapahit? Yang jelas, sejak hari ia menghilang, tidak ada lagi tokoh yang memiliki pengaruh sebesar dirinya. Namun, beberapa legenda mengatakan sesuatu yang jauh lebih misterius. Bahwa sebelum menghilang, Gajah Mada meninggalkan sebuah pesan rahasia. Pesan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Dan jika legenda itu benar, maka kisah Gajah Mada sebenarnya belum berakhir. Karena mungkin di suatu tempat di tanah Jawa masih ada jejak terakhir Sang Mahapatih yang belum ditemukan. Dan jejak itulah yang akan kita telusuri.